coba sampun iki dikasih semprongnya. Sebuah keberhasilan biasanya akan selalu diawali dari kegagalan. Kegagalan akan membuat seseorang belajar sehingga tidak akan lagi mengulangi hal serupa di masa mendatang. Barangkali prinsip itulah yang dipegang teguh oleh seorang Nur Ali Mondovar, seorang pengusaha makanan ringan atau camilan berlabel Ruli Snack yang sudah merambah ke beberapa wilayah di Jawa. Perjalanan Pak Ali menjadi seorang entrepreneur tidaklah mudah. Sempat menjadi seorang akuntan, kemudian mencoba beralih ke bisnis batik dan ternyata gagal. Pernah juga ditipu oleh rekanan. Kondisi ekonomi ngedrop, sementara kepalang banyak tanggungan dan tunggakan yang harus dia bayar, menjadikan sosok ramah ini harus segera berpikir keras, memutar otak. Bagaimana caranya mendapatkan penghasilan untuk menutup segala kebutuhan. Dan ya, Tuhan tidak pernah menutup mata bagi mereka yang selalu berusaha. Dalam kondisi galau, kata anak-anak zaman sekarang, Pak Ali dipertemukan dengan seseorang yang mengajak dan mengajarinya resep kudapan yang kelak akan menjadi cikal bakal dirintisnya usaha makanan ringan yang menjadi sumber mata pencahariannya. Jadi langsung aja yuk kita simak perjalanan lengkap Pak Ali ketika memulai dan berproses dalam membesarkan Ruli Snack. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Awalnya sebelum saya terjun di dunia makanan, itu saya di dunia batik. Oh, di batik? Iya, di dunia batik dari tahun 90 sampai dengan 2005 akhir. Itu saya membuat batik, terus setelah itu karena ada dampak dari pasar Tanah Abang terbakar, terus kita selain itu juga kita karena dibohongin orang yang di batik itu, jadi kita langsung ambil alih ke dunia makanan. Dari dunia makanan dari tahun 2006, yaitu tepatnya di bulan Januari tahun 2006 sampai dengan sekarang, itu saya membuat pertama egg roll dulu, egg roll dengan rasa vanila. Dengan saya target setiap 3 bulan saya harus membuat inovasi daripada rasa itu. Jadi setiap 3 bulan kita kembangkan dari rasa vanila menjadi rasa coklat, terus rasa wijen, rasa keju, rasa pisang, jahe, daun kelor. Nah itu dari sampai 9 rasa. Sebetulnya untuk saya meloncat dari batik ke makanan itu karena desakan. Ya, karena apa? Pada waktu saya tahun 2005 di menjelang puasa itu kan batik orderan banyak. Karena mau puasa itu saya sebetulnya enggak curiga sama pelanggan saya itu, karena mau puasa biasanya kan ordernya kan memang naiknya 100% kan seperti itu. Jadi terus saya karena permintaan itu banyak sekali sampai saya kehabisan modal, saya pinjamlah ke pihak ketiga, yaitu ke Kospin Jasa. Pada saat itu saya pinjam ke Kospin Jasa, saya produksi batik semuanya, terus kita kirim ke sana. Ternyata orangnya itu tokonya kontraknya sudah habis, dia menghilang, tidak tahu di mana rimbanya itu. Jadi terus saya karena punya tanggungan pinjaman, kita harus menjaga kepercayaan, dan pinjaman adalah dunia dan akhirat, jadi saya harus bertanggung jawab. Makanya saya ngambil alih itu untuk ke makanan. Ruli Snack dibangun Pak Ali Januari 2006 dengan bermodalkan tekad keyakinan.
Dari hanya memproduksi ekrol rasa vanila, saat ini Ruli Snack mampu memproduksi berbagai macam kudapan seperti ekrol dengan berbagai macam varian rasa, aneka keripik, onde ketawa, peyek kacang, rengginang, lalu ada koro-koro, telur belanak, marning, dan masih banyak lagi yang merupakan hasil dari inovasi yang terus-menerus berusaha ia lakukan dan terapkan. Tentu Pak Ali juga selalu memastikan bahwa semua produk buatannya selalu terjaga kualitas dan rasanya sehingga tetap disukai oleh masyarakat luas. Sebetulnya background saya itu bukan bisnis awalnya. Saya itu orang pekerja, pegawai, dan saya bidangnya accounting. Jadi karena ya tadi itu desakan itu, jadi saya awalnya itu saya cerita sama supir yang biasa nganterin saya itu. Kalau saya tugas keluar kemana itu dia yang nganterin, saya cerita bahwa saya itu dibohongin orang gitu kan itu. Dari disitulah dia awal mulanya kita bisa beralih ke makanan, yaitu dia menawarkan, yang supir saya itu menawarkan, Pak, istri saya itu kemarin ikut pelatihan bikin ekrol gitu. Saya tuh yang namanya ekrol seperti apa itu saya belum pernah melihat. Bagaimana caranya itu bukan background saya kan seperti itu. Makanya saya setelah itu keluar dengan dia, itu dari tugas keluar itu langsung diajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya, ditemukan oleh istrinya, kita ceritakan semuanya, maka resepnya dikasihkan ke saya, resep sama cetakan. Saya hanya dikasih resep sama cetakan. Terus saya juga sampai rumah bingung, saya ini mau apa, mau tak apakan ini. Tetapi saya kalau ingat tanggung jawab itu, makanya saya mencoba. Saya mencoba sampai 3 bulan. Iya, saya 3 bulan itu mencoba terus bagaimana caranya itu, tapi ekrol itu kalau habis dimakan ada rasa pahitnya. Itu saya ini gimana Kak, kalau habis dimakan rasanya pahit gitu. Terus saya pas kebetulan teman saya yang dari lulusan dari IKIP pada waktu itu kan IKIP namanya ya, sekarang UNES itu saya ketemu di tempat kondangan. Saya bilang, Mbak, saya itu punya resep, tapi setiap habis dimakan ada rasa pahitnya. Itu apa? Aku bilang gitu. Oh, itu gampang. Saya bilangnya gitu. Itu pakai vanili ya? Iya, aku bilang gitu. Vanilinya dikurangi. Makanya vanili setelah saya kurangi, yang tadinya satu resep itu 1 bungkus, saya kasih setengah bungkus. Alhamdulillah terus bisa enggak pahit. Dan itu kita coba, rasanya sudah pas, baru kita berani menawarkan keluar. Ya ini Mbak, 20 Mbak untuk bunga sarinya. 20 atau 15? Ini udah berapa itu? Dihitung dulu. 15 hari. 15. 17 tahun merintis bisnis makanan ringan, sertifikasi terkait dengan produksi makanan pun sudah dia miliki. Sertifikasi legalitas yang membuat kepak sayap bisnisnya semakin terbuka lebar. Target market yang semula hanya lingkungan terdekat, kini mulai merambah ke skala yang lebih luas. Bahkan, produk Ruli Snack mampu menembus beberapa jaringan minimarket. Pak Ali semakin bersyukur. Dengan masuknya produk Ruli Snack ke banyak gerai minimarket, akan semakin terbuka lebar kesempatan masyarakat mengenal lebih banyak produk usahanya. Selain dia tentu aja mampu bersaing secara sehat dengan produk-produk pabrikan besar. Dan peningkatan penjualan pun perlahan-lahan mulai ia rasakan. Iya, kita memang semuanya itu untuk mencapai agar apa yang kita sesuaikan dengan visi dan misi saya itu kita harus pakai target. Yaitu setiap bulan saya target setiap 1 bulan saya harus bisa mengembangkan toko 3 toko, yaitu menawarkan ke minimarket, ke toko-toko,
itu saya target 3 bulan, setiap 1 bulan 3 toko itu, dan lama-lama kan 3 toko terus tambah, sudah produk itu sudah masuk ke semua toko di kota Pekalongan, sudah sudah banyak, maka saya mengembangkan pasar ke luar, yaitu ke Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan sudah kita semua produk sudah bisa masuk, kita mengembangkan ke Batang, dari Batang dan sampai ke Tegal, seperti itu. Jadi kita memang harus supaya kita itu awalnya hanya bisnis kami itu hanya sampingan saja, karena nanti saya nanti kalau pensiun itu nanti saya punya kegiatan, kan seperti itu. Awalnya hanya sebuah sampingan saja, tapi di perjalanan ternyata yang tadinya sampingan menjadi pendapatan pokok. Itu yang penting, kita itu punya prinsip kalau produk itu bisa diterima konsumen. Pertama adalah tester ke diri kita. Kalau makanan itu enak, bisa dan harganya bisa murah, bisa terjangkau, insya Allah akan lebih mudah. Iya, dalam menawarkan. Terus yang kedua, di dalam saya menawarkan itu selalu saya ada seperti promosi, yaitu kita kalau setiap menawarkan barang kita buka satu kita buka, semua yang ada di dalam toko itu saya suruh ngincipi. Iya, testernya. Nah, itu tujuan saya. Kalau ada pembeli yang menanyakan ini rasanya seperti apa, dari toko itu bisa bicara, oh rasanya seperti ini gitu. Tapi kalau kita ndak ada testernya, dia ndak bakal bisa bicara. Kalau ada konsumen yang tanya, ini rasanya seperti apa, ndak tahu, kan gitu. Makanya kalau saya harus membuka satu itu setiap saya menawarkan ke toko. Ya, siang itu pemirsa, ketika kami tim Peluang berkunjung langsung ke rumah produksi Ruli Snack yang berada di Jalan Trikora, Gang 2A, nomor 12A, Yosorejo, Kota Pekalongan. Dengan ramah, Pak Ali menyambut dan langsung mempersilahkan kami untuk melihat langsung proses produksi makanan ringannya. Dan kebetulan hari itu beberapa karyawan terlihat sedang asik mencetak adonan egg roll ke dalam beberapa cetakan. Setelah dirasa matang, masing-masing dari mereka akan mengumpulkan egg roll tersebut ke dalam sebuah wadah sembari menunggu dingin. Suasana dapurnya bersih, sementara di ruang di sisi dapur dipenuhi wadah-wadah besar berisi produk Ruli Snack sebelum masuk ke tahap packing. Iya, itu memang awalnya karena itu desakan, jadi kita tidak pakai riset di pasar itu ndak. Iya, saya hanya mencoba memproduksi. Awal itu saya kalau ada semangat itu menurun, kita ingat bahwa kita punya tanggungan. Itu terjadi ada semangat, ada motivasi untuk membuat lagi. Itu memang saya hanya risetnya pada waktu barang itu sudah jadi, saya tak menawarkan ke toko. Saya lihat di toko-toko, oh itu egg roll itu kok ndak ada gitu. Adanya kok yang produk Nissin, Monde. Nah, itu merupakan peluang buat saya gitu. Makanya saya berani menawarkan itu karena Nissin itu ndak ada pesaingnya. Iya, makanya itu saya menggunakan itu. Pak Ali juga sesekali terlihat serius berkoordinasi dengan karyawannya tentang stok opnam barang yang ada di rak display, sekaligus juga memeriksa orderan barang yang harus segera dikirim ke konsumen. Pak Ali merasa bahwa ia memiliki kewajiban untuk selalu memastikan bahwa proses produksi usahanya berjalan lancar, dari proses pengadonan, pengolahan, hingga tahap pengiriman. Hari ini sampai jam 3 harus dikirim. Alhamdulillah untuk perizinan, untuk legalitasnya kami sudah
semuanya udah komplit. Sudah komplit, baik itu dari PIRT, NIB, sampai dengan halal, itu sudah komplit, sudah ada semuanya. Jadi apa yang di aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kita ikutin semuanya. Itu yang paling bagus, idealnya itu 3 bulan itu bisa, Mbak. Ideal, ya? Iya, 3 bulan bisa. Tapi setiap saya membuat inovasi-inovasi, itu kita lakukan sendiri. Jadi semuanya harus kita kerjakan sendiri. Setelah kita kerjakan, itu baru kita berikan ke karyawan. Itu inovasinya. Itu tujuannya apa? Harus kita kerjakan sendiri. Itu tujuannya agar kita tidak dibohongin oleh karyawan. Iya, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kalau terjadi permasalahan di produk itu, kami bisa mengambil solusinya. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui bahan bakunya yang digunakan apa saja, waktunya berapa menit, hasilnya berapa, itu saya harus tahu semuanya. Itu pengawasan detail ya, Pak? Iya, betul. Itu kalau produk baru. Tapi kalau produk itu sudah jalan, itu sudah kita lepas. Kita membuat inovasi yang baru. Seperti itu. Selain terus belajar menambah wawasan bisnis dan berinovasi, Pak Ali juga bercerita bahwa mengingat konsep bisnisnya adalah konsinyasi atau titip jual, dirinya selalu rajin berkeliling ke gerai rekanan untuk sekedar mengecek stok barang dan juga tanggal kadaluarsa. Dan itu semata-mata dia lakukan karena ia memang sangat mengutamakan kualitas produk. Jika stok barang menipis atau habis, ia secara otomatis akan langsung dropping produk sesuai orderan. Pun untuk menjaga rasa, ia juga secara berkala akan langsung mengganti produk yang kurang 6 bulan mendekati kadaluarsa dengan produk baru. Sebuah sistem yang sudah dia terapkan dengan tujuan untuk memanjakan reseller dan pelanggan yang ia yakini sebagai ujung tombak kesuksesan usahanya. Ya, produksi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu libur. Iya, karena untuk aturannya kan memang kita harus libur 1 minggu sekali. Kan seperti itu. Jadi kita ngambilnya hari Minggu karena biar saya bisa istirahat. Karena saya sudah aktivitas di luar kan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, jadi kita bisa libur semuanya. Itu kalau yang egg roll itu setiap hari diproduksi. Terus untuk yang jenis keripik-keripik itu tidak gantian, sudah ada jadwalnya gitu. Jadi muter terus. Untuk karyawan ini ada 7 karyawan. Tapi kalau mau puasa kita biasanya menambah 3 orang, jadi sampai 10. Itu kalau lebaran peningkatannya sampai 300%. Ya, terus untuk momen tahun baru, Natal itu tapi tidak begitu signifikan, hanya paling naiknya 10% gitu. Untuk saya itu memang bagaimana agar mengatasi kalau ada kenaikan harga bahan baku, itu kan harga bahan baku kan fluktuasi. Jadi naik turun. Itu saya tetap harganya stabil. Yaitu pakainya saya strateginya bagaimana agar kita bisa memotong mata rantai daripada distribusi bahan baku itu. Yang pertama. Terus yang kedua, di dalam menentukan harga pokok penjualannya itu kita sudah tambahkan 10%. Ya, dari bahan-bahan bakunya kita naikkan 10%. Contohnya telur itu yang harga normalnya itu 250 kita naikkan. Jadi pada waktu harga telur naik kita masih tetap stabil.
Itu. Jadi semuanya kita tambah 10% bahan-bahan bakunya itu. Artinya sudah nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau ada kenaikan harga, itu harga bahan bakunya naik, kita tetap harga stabil, tidak ikut naik. Ya, kita memang tujuan saya agar ilmu yang saya dapatkan selama ini biar bermanfaat kepada teman-teman, yaitu kita kembangkan, kita tularkan. Kalau ilmu itu diberikan kepada orang lain tidak akan berkurang, tapi semakin bertambah. Itu kita memang bagaimana agar UKM itu bisa tumbuh dan berkembang di rumah tangga. Itu tujuan saya itu. Jadi untuk mengurangi pengangguran, terus yang kedua meningkatkan pendapatan rumah tangga, seperti itu. Jadi kita memang memberikan pelatihan kepada ibu-ibu. Biasanya kan ibu-ibu kan jam 10 gitu kan pada habis masak gitu pada ngerumpi. Nah, itu kita kasih kegiatan itu. Karena apa? Untuk bahan apa itu untuk pelatihan makanan itu, kalau kita mau membuat suatu usaha makanan itu modalnya kecil. Beda dengan yang non makanan. Kalau makanan 50.000 itu sudah jalan. Sebetulnya itu. Makanya saya selalu memberikan pelatihan motivasi kewirausahaan kepada ibu-ibu, itu biar ibu-ibu tertarik. Uang 50.000 itu sudah jalan. Membuat seperti keripik bayam, 50.000 sudah cukup. Ya, nanti dititipkan di warung-warung. Kalau makanan itu tidak harus membutuhkan tempat yang luas, tidak harus membuat toko sendiri, tidak. Jadi kita memproduksi di dapur rumah tangga itu, terus hasilnya kita titipkan di warung-warung. Iya, untuk pelatihan. Untuk pelatihan ini itu tidak hanya motivasi saja, terus bagaimana memasarkannya, terus kalau memang teman-teman yang mengikuti pelatihan mau belajar di sini, saya persilahkan, tidak saya pungut biaya. Iya, iya, itu jadi saya persilahkan kalau mau magang di sini ya monggo. Iya, jadi tidak saya minta biaya, itu tidak ada, gratis. Udah berapa, Mbak? Di akhir perjumpaan, Pak Ali nggak lupa mengajak kepada siapa saja yang ingin belajar membuat makanan ringan untuk langsung berkunjung ke kediamannya di Yosorejo yang juga merangkap sebagai rumah produksi. Dengan senang hati Pak Ali akan menularkan ilmunya dari mulai produksi hingga memasarkannya. Ya, di samping membesarkan usaha, kegiatan itulah yang sering dia lakukan, menularkan ilmu kepada mereka yang memiliki niat. Dan ia merasa banyak manfaat yang bisa didapatkan dari memberikan pelatihan tersebut. Salah satunya menambah jaringan dan juga kegiatan sosial. Yes, benar banget. Bisnis memang tidak melulu hanya fokus pada penjualan. Ya, betul. Itu memang kita kalau memulai suatu usaha, yang pertama adalah dari dalam diri kita. Itu yang pertama, harus ada dorongan dari dalam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mau memulai suatu usaha harus tahu kita mau mengerjakan apa. Makanya kalau mau usaha yang kecil-kecilan dulu, yang membutuhkan modal yang kecil dulu. Kalau modal yang kecil, apabila terjadi kegagalan, terjadi kebangkrutan, kita tidak terlalu kecewa gitu ya. Itu modal 50.000 aja. Makanya dari teman-teman yang belum punya usaha, boleh belajar ke sini. Saya siap untuk mendampingi. Alamatnya di Yosorejo Gang 2A nomor 12A, Pekalongan. Ya, tidak dipungut biaya, gratis. Tidak bawa bahan baku sendiri, tidak. Di sini boleh belajar di sini. Setiap hari Pak Ali selalu bersyukur bahwa bisnisnya telah berkembang menjadi lebih baik. Namun sebagai pelaku bisnis, tentunya ia juga pernah mengalami kendala dan kegagalan. Namun ia tetap berusaha untuk terus mencoba dan tidak pernah putus asa. Ia hanya berpesan kepada sesama pelaku bisnis agar jangan cepat menyerah dalam situasi apapun. Yakin dan jalani. Terus bersyukur dan jangan menyerah karena kita tidak pernah tahu di waktu kapan kita akan diberikan jalan.
Demikian pemirsa peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.